Ya, selamat siang. Gue sekarang mau bikin video tentang bagaimana jadi pandit, tipsnya, jenis pandit itu seperti apa. Ya, semua tentang dunia itulah, dunia menjadi pandit sepak bola. Karena banyak yang minta di Twitter, sekali-sekali bahas sisi lain dari sepak bola. Habis ini gue mau bikin strategi. Filosofi sudah kita bahas, strategi belum. Beberapa strategi yang sering dipakai lah. Oke. Sekarang jadi pandit ya, gue mau bahas murni pandit yang ada di TV ya. Bukan di sosmed tapi yang di TV. Jadi pertama gue mulai di TV itu tahun 2007 waktu itu gue masih pelatih timnas futsal di La TV. Akhirnya 2008 menjadi TV One. Itu mulai dengan Liga Belanda 3 tahun. Terus ada Liga Inggris, La Liga, sampai gue 2007 sampai 2014. 2014 itu siaran Piala Dunia terakhir. Siaran Piala Dunia, habis itu TV One gak ada match lagi. Piala Dunia itu kalau nggak salah di bulan Juni kan. Ya Juni, Juli. Terus bulan Mei gue sudah diminta sama ESPN FC. Oke. ESPN FC 2 tahun, terus pindah ke Net Soccer. Terus pada saat itu gue sudah mulai sekali-sekali siaran di CNN. Terus habis itu pindah ke beIN Sport 2 tahun, Liga Inggris setahun, terus Liga Inggris setahun ya. Habis itu setahun La Liga sama Serie A. Tahun lalu itu 18-19, terus 19-20. Tahun ini pindah ke TVRI. Tahun depan kita nggak tahu lagi kemana. Tapi sekarang gue juga mulai di tahun 2020 ini gue juga siaran di UCTV karena waktu Piala Dunia terakhir gue juga 2018 gue siaran di UCTV di situ, dan akhirnya berlanjut di UCTV gue siaran Liga 1 sama European League sama any match yang ada. Jadi salah satu pandit di UCTV itu gue dan TVRI. Oke. Jadi untuk banyak yang bertanya apakah harus jadi pemain pelatih? Enggak. Justru gue bilang pandit-pandit di sini, bahkan di Eropa juga enggak banyak yang mantan pemain atau mantan pelatih. Lebih banyak wartawan. Karena wartawan selalu berkecimpung dengan sepak bola, banyak data. Cuman wartawan itu kan lebih bermain dengan data. Nggak banyak wartawan yang bisa bermain taktikal. Bukan nggak ada, tapi nggak banyak. Oke. Terus kalau gue kan kebetulan pelatih futsal, pelatih timnas futsal. Futsal kan related dengan sepak bola. Dan banyak juga yang non wartawan, non pemain, non pelatih. Dan kalau gue bilang sih nggak ada masalah, nggak masalah lu nggak harus wartawan atau harus pelatih atau pemain. Yang penting kan lu tahu apa yang lu katakan dan bagaimana respons dari penonton, itu aja. Jadi karir gue itu sekarang jalan hampir 13 tahun di TV. So far oke. Tapi lu harus tahu, mungkin 1-2 tahun di pertama itu performa gue itu naik turun. Baru setelah 2 tahun ke atas pelan-pelan stabil. Jadi tampil di TV itu tidak segampang yang orang pikir. Lu juga harus tahu TV itu berbeda-beda kriterianya. Ada yang ngelihat dari tampang. Jadi kalau muka lu kayak bengkoang, udah forget it. Oke, lu buka YouTube lu sendiri aja. Ada juga yang menilai dari murni bermain data. Ada juga yang lebih bermain aman, jadi nggak mau ribut-ribut gitu. Ada bahkan banyak. Jadi semua tergantung kriteria di TV. Kalau lu lihat, dan banyak yang komen yang ngikutin gue sudah lama itu tahu, bilang Coach Justin kalau di TV One dulu beda dengan di beIN Sport, beda lagi dengan di Net, ESPN FC, Net Soccer, beda lagi. Terus di box to box bahkan berbeda dengan di DPI. Ya kenapa? Karena semua
komentator, bukan gue aja, semua itu ada koridornya, oke? Ada koridornya di mana mereka boleh bermain, di mana tidak. Tapi memang rata-rata kebanyakan komentator itu main aman. Ini bukan benar atau salah, itu memang ciri khas mereka. Tidak berani kontroversial, main aman, itu pilihan. Ini bukan masalah bagus atau jelek, ini hanya pilihan aja. Kalau gue nggak pilih ke arah sana. Tapi memang harus gue akui, kayak sekarang lah contoh paling bagus. Gue siaran di Liga 1. Gue lihat baru satu match Persib Persela, gue tidak bisa mengkritik. Gue melihat di match itu menurut gue Kim Jeffrey itu bagus, contoh aja ya. Tapi kan gue nggak tahu dia sebelum-sebelumnya gimana, jadi gue nggak bisa kritik. Kalau gue sudah 3 bulan, 4 bulan ngeliat bermain bagus, tiba-tiba jelek, akan gue kritik. Cuman standar ini, gue yang biasa siaran di Liga Eropa, pasti standarnya gue turunin, nggak fair juga, oke? Pasti standar gue turunin ke Liga Indonesia. Jadi kalau bagus gue bilang bagus, kalau harusnya seperti apa ya gue harusnya seperti apa, nggak fair. Gue tidak mau juga menerapkan standar Eropa untuk Liga Indonesia, itu bukan apple to apple. Jadi sebagai komentator lu harus fleksibel, Untuk gue pribadi ya, ini murni pribadi. Kalau lu hafal data Real Madrid main di tahun 90 apa, untuk gue itu lu belum tentu ngerti bola. Lu menghafal, dan banyak orang kita merasa dia tahu sejarah, menghafal data seolah-olah dia ngerti bola. Enggak. Kalau gitu mah semua orang bisa, hanya menghafal aja. Oke. Tapi data-data yang dulu itu bisa membantu lu. Contoh, kalau lihat ada sikon sekarang lu jelaskan, terus oh ya ini seperti tahun 90-an, ini juga bermain seperti ini. Madrid, contoh aja Madrid sekarang punya Benzema, tahun 90-an punya, tahun 2000 punya Raul, contoh. 90 gue bahkan nggak tahu strikernya siapa. Punya Raul dan mainnya agak mirip, kayak gitu-gitu bisa membantu. Jadi data yang hafalan ini itu bisa membantu dengan apa yang tunjukkan sekarang. Tapi lu harus tahu apa yang terjadi, karena lu menganalisis sebuah pertandingan sebelum halftime dan setelah. Kalau lu nggak tahu gaya bermain gimana, lu percaya tahu nggak? Gue pernah siaran sama host di mana, nggak usah sebut namanya, di mana mainnya ancur-ancuran, long ball, dia bilang oh mainnya kayak tiki taka. Jadi gue sampai bingung. Host yang terbaik untuk gue itu adalah host di mana bisa membuat komentator keringetan dengan pertanyaannya. Oke. Jadi sampai dia mikir, bukan yang standar-standar. Gue juga pernah mengalami host di mana pas halftime pertanyaannya sama aja. Kayak oh ya, kira-kira pemain siapa yang akan diganti, standar gitu. Kenapa lu harus ganti pemain kalau lu mainnya bagus, ngerti nggak? Nah, host itu punya peran penting untuk membuat komentator lebih semangat. Jadi harus ada kinerja, oke? Terus sebagai komentator lu harus bisa membaca pertandingan, bukan masalah menang kalah. Semua orang tahu dalam sepak bola hasil akhir tidak selalu sesuai, bahkan sering tidak sesuai dengan berjalannya pertandingan. Di situ lo harus bisa menjelaskan. Jangan kayak kardus, pokoknya menang main bagus, yang kalah main jelek. Nah, itulah menjadi tantangan untuk komentator. Bisa nggak dia objektif menjelaskan hal-hal seperti itu? Entah gue bisa atau tidak, bagus atau tidak, itu bukan gue yang menilai, itu produser gue yang menilai, dan juga para penonton. Apalagi kalau di YouTube, di TV kan sekarang zaman sosmed, itu gak komentar banyak banget kan, karena hampir semua TV kan punya sosmed sendiri. Nah, gue sering berdiskusi dengan produser gue, gimana nih, dan gue sering dapat masukan, teguran, kritikan, itu sering dulu, biar gue lebih bagus. Harusnya gimana, apakah gue kurang bagus. Kadang kita juga lagi bad day, off day, bisa aja. Cuman gue berusaha sebisa mungkin, seprofesional mungkin untuk tampil all out pada saat siaran. Mau hostnya siapapun, untuk gue sih penting gak penting, dalam arti
mau hostnya jelek pun gue harus bisa berikan segalanya. Ya gue jujur, gue tidak begitu kuat dengan data jika lu bandingin gue dengan komentator wartawan. Mereka lebih bagus, jauh lebih bagus. Ini anginnya gede banget. Mereka jauh lebih bagus, tapi salah satu kekuatan gue adalah bisa melihat atau menilai berjalannya pertandingan kira-kira seperti apa. Memberi sedikit, bukan prediksi skor, harusnya dimainkan seperti apa, kalau tidak berjalan siapa kira-kira yang diganti. Dan menurut gue sering bener kalau hal-hal seperti itu ya. Jadi menjadi komentator itu nggak gampang. Banyak banget gue melihat orang yang diberi kesempatan lihat kamera aja bingung, stres, padahal santai aja. Seperti gue pun butuh waktu, ini masalah jam terbang aja. Jadi lu harus dare to be different, beda dengan komentator-komentator yang lain. Bisa melihat angle yang berbeda, itulah membuat lu kelihatan di depan penonton maupun di depan kalau zaman sekarang di sosmed ya, atau depan produser. Jangan terlalu standar aja. Oh ya, shot on goal berapa, ball possession berapa. Ball possession berapa itu kan kita harus ngelihat ball possessionnya itu di lini tengah atau di lini depan. Maka dari itu gue selalu menggunakan stat zone, melihat kira-kira gimana. Itu sangat membantu ya. Jadi itu kira-kira kalau mau jadi komentator yang bagus, gue rasa 13 tahun beruntun jadi komentator tanpa ada setahun break atau nggak dipakai atau nggak punya TV. Gue selalu beruntun, selalu punya TV, dapet TV. Gue rasa gue punya kontribusi lah, entah bagus atau enggak itu kan biar penonton yang menilai. Tapi itu kira-kira pendapat gue, bukan pendapat orang lain, pendapat gue pribadi yang kira-kira lu harus bisa keluarkan biar lu tidak mainstream seperti komentator lain. Kalau lu pada suatu saat diberi kesempatan untuk menjadi komentator, dare to be different. Okay? Thank you.